Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang katanya dirayakan banyak orang. Lalu berharap ada resolusi, perubahan, perbaikan, dan itu wajar. Sangat wajar. Tapi nanti penentuannya ada di action. Hari ini karena kita di juz 12, Abang Kakak buka dulu surat Hud. Surat ke 11 ayat 10. Nah, 1110 ya. Walain. Balik lagi kalimatnya itu lain. Lain adzaqna itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ngasih coding. Kalaulah, seandainya. Apakah sudah terjadi? Belum. Kalau walain adzaqna itu artinya sesuatu itu belum terjadi. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Ustaz, saya dulu susah begini. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah itu panjang tuh. Allah bereskan masalah saya Ustaz. Oke, mantap. Terus Bang, tapi itulah Ustaz. Nah, itu ada tapinya tuh. Kira-kira udah pas belum saya nyontohkan itu? Oh, Ustaz, utang saya tuh alhamdulillah Ustaz lunas. Kira-kira habis itu intonasinya apa? Turun. Tapi Ustaz, setelah lunas utang saya Ustaz, habis Ustaz. Semua saya dicuci, tidak ada sisa. Jadi alhamdulillah yang tadi itu hancur gara-gara satu kata tapi. Wala in adzaqna'u na'ma ba'da dharra. Na'ma itu nunjukkan nikmat yang lebih dari satu dan berulang-ulang. Kemarin ada beberapa kawan saya ajak diskusi. Berapa liter kita perlu oksigen satu hari satu malam? Kalau tidak salah di Google-nya itu katanya 11.000 liter. Coba tolong hitungkan berapa harga oksigen 1 liter. Ada enggak ya hitungannya ya kalau di Google tuh katanya dia tahu semuanya katanya. Harga oksigen 1 liter. Rp25.000. Rata-rata harga tabung oksigen 1 liter. Termurah 39.000. Harga tabung termahal 1 liter 1.239.000. Oke. Dah, berarti berapa? Kalau kita kebutuhannya 11.000 liter. Per hari. Harga 1 liter berapa tadi? Saya di sini dapatnya 39.000. Cincai lah ya. Berarti secara ekonomi harga oksigen itu 25.000, sedangkan harga nitrogen 10.000, berarti 35.000. Manusia memerlukan
2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Nih. Terus seandainya harus beli untuk memenuhi oksigen dan nitrogen, manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari per orang. Kali 30 hari coba. Coba jawabannya banyak pasti tuh. Banyak langsung. 5 miliar per bulan. Ayo, kali umur hidup masing-masing. Udah minus dah kita. Yuk kita baca ayatnya. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Gimana? Dia enggak bilang dhahabas sayyi'atu anni, enggak. Dia bilang gini, alhamdulillah Ustaz. Itu kira-kira kalimat kekiniannya tuh begitu. Apa dia bilang? Alhamdulillah Ustaz. Bisa pergi umroh saya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Laku ruko saya. Ayo coba kasih saya kalimat-kalimat lain lagi. Alhamdulillah Ustaz. Cair. Innahu lafarihum fakhur. Dia sangat gembira dan membanggakan diri. Ini loh masalahnya tuh, nengkene loh. Maka saya justru sekarang ini lebih takut sama pujian. Sangat takut. Kita nih ngebangun diri kita dari mulai pikiran, kata-kata, hati, ngejaga nih keikhlasan, ngejaga muraqabatullahnya, ngejaga niat karena Allah. Betul nih. Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala ya. Tiba-tiba orang puji, nggak ada angin, nggak ada hujan, orang puji. Apa yang terjadi? Sikit ya tuh. Oh iya juga ya, betul kata bapak ini. Habis masuk parit, kita bangunnya berbulan-bulan. Kau nih ngerusak. Maka saya biasanya sering bilang sama teman-teman Paskas kan, jangan puji. Tolong doakan. Kalau bercandanya sama Habib kan, Ana ini Masya Allah. Apa? Masya Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Dan kita dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Apa kesadaran kita? Kesadaran kita adalah makan kepiting di pulau Karimunting. We are nothing. Allah is everything. La ilma lana illa ma'alamtana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innahu lafarihun fakhur. Dijelaskan oleh Allah, illalladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ada kata-kata sabaru wa amilus solihat. Ada lagi di ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah. Islam ini ngajarkan kita pakai wa. Lebih mending mana ya man, miskin bersyukur atau kaya sombong? Islam ngajarin kaya dan bersyukur. Apa yang diajarkan Islam? Kalau miskin gimana ya man? Sabar. Terkenal rendah hati, tidak terkenal tahu diri. Coba diulang. Simple banget. Jangan sampai SMS sudah miskin sombong. Sombongnya pakai shin coba. Sudah miskin sombong amat gitu. Apa bukti sombong amat? Tidak sholat. Apa bukti orang miskin itu sombong? Tidak tahu diri. Contoh ya, terkenal rendah hati, tak terkenal rendah tahu diri. Kita tahu kita nih tidak terkenal, bukan siapa-siapa, ya tinggal sujud kan di hadapan Allah. Nangis, belinang air mata. Jadi masuk tahun nambah umur,
Mudah-mudahan nambah amal soleh. Ya kan? Nambah lagi kebaikan-kebaikan. Maka Allah bilang, ilal ladzina sabaru ini nahan kan? Sobar itu artinya menahan. Kalau kaya ya bersyukur. Alhamdulillah. Kasih anak, kasih istri yang dampingi. Kuasa Allah. Kita ditutup aib. Itu namanya tahu diri. Masya Allah. Anak kakak. Sobaru itu juga bagian dari menahan. Menahan apa Bang Kakak? Menahan ego, menahan nafsu. Menahan juga keinginan untuk, ya tadi bahasanya ya. Kita ngerasa kita lah yang paling korban. Kita ngerasa kita lah yang paling salah. Playing victim tuh benar-benar ada Bang Kakak. Maka kalau kalimatnya lihat ya, walain azaknahu, azaqo yudhiku itu artinya diicip-icipkan sikit gitu. Dirasakan sikit. Innahu lafarihun fakhur, itu bagaimana bukti nyatanya ya man? Antum lompat ke surat 10 ayat 11, ayat 12. Ini pola dasarnya. Mau gimana pun, apapun kondisinya, 10-12 inilah jadi patokan. Nah, di katanya yang 1 Januari hari ini, saya pengen sampaikan sama Abang Kakak, belajarlah dari tahun lalu, lihat tahun ini patokannya ayat ini. 10-12. Begitu aja terus. Karena memang yang tidak lulus tuh justru di ujian kesenangan. Antum pasti sering. Surat berapa yang sedang dibahas saya man? Diawali dari surat 11 ayat 10. Habis itu kita pindah ke 10 ayat 12. Sekarang kita bahas 10 ayat 12. Dapat? Udah? Ya. Wa idza massal insana durru da'ana. Buka mulutnya. Wa idza massal insana durru da'ana. Da'ana. Kapan dia berdoa? Mata da'an al-insan. Wa idza masal insana ad-durru. Ma mana ad-durru ayaman? Ad-durru adalah ujian yang sifatnya fisik. Allah kasih ujian fisik. Kesusahan yang sifatnya fisik. Mulai dicuci-cuci sama Allah. Wa idza massal insana durru da'ana. Lihat posisinya Abang Kakak, lijan bihi. Kapan dia berdoa pertama kali? Lijan bihi. Saya tidak tahu udah berapa kali saya bahas ayat ini. Amat sangat sering sekali. Maksud saya abang-abang nih, kakak-kakak nih yang sudah sering ikut SMK, jadikan ayat ini sebagai ayat untuk mengaca kepada diri. Ya kan? Lalu jadikan ayat ini juga sebagai ayat sharing kepada orang lain, ngasih tahu bahwasanya pola manusia itu begini berulang-ulang. Lijan bihi au qa'idan. Nah, ini tidak pakai wa. Ini ayatnya pakai au. Nunjukkan bahwasanya berubah-ubah tuh. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Ayo, duduk
Baring, duduk, berdiri. Baring, duduk, berdiri. Baring, duduk, berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim masah. Jadi baring itu simbol sakit, duduk itu simbol sudah agak enakan, berdiri simbol sudah jaya, berhasil sudah. Maksud saya gini, kenapa Yaman di awal Januari ini bahas ini? Kau tidak capek ke sama hidup yang gitu-gitu terus? Kau ngeluh tentang pajak, kau ngeluh tentang kau tak punya duit, kau ngeluh tentang penghasilan. Sebelum nyalahkan orang lain, kau tengok ke dalam, apakah kau masuk dalam pola ini? Kalau polamu masih begini, hidup kau pasti begini lagi tahun ini. Paham? Maka tadi saya bilang, tak terkenal, maksud tak terkenal di langit itu, harus tahu diri. Kalau terkenal, harus rendah diri dan rendah hati. Lebih sakit terkenal abang kakak daripada tak terkenal. Enak sekali jadi orang tak terkenal tuh. Abang kakak kalau tahu rasanya terkenal, pasti pengen balik seperti jadi orang biasa. Orang ekspektasinya sama orang terkenal tuh ekspektasinya pengen orang terkenal ini bukan manusia, harus diekspektasikan sebagai malaikat. Nggak boleh salah sikit habis. Langsung dicaci maki, langsung dicuih-cuihkan. Kalau orang tak terkenal nggak apa-apa, mau salto, jungkir balik, kepala di bawah, kaki jalan ke atas gini, bisa. Antum sekali kena kenal tuh handphone langsung naik, nah. Seng. Oh, itu kayak bagi saya handphone yang naik ngerekam itu sama dengan ular kobra. Sewaktu-waktu bisa matuk, dan itu barang bukti. Jadi tingkah laku, perbuatan. Padahal kita nih manusia biasa. 2025 katanya punya resolusi. Lihat pola dasar kelakuanmu sama Allah. Itu yang saya mau sampaikan. Habis ini antum mau family time apa gitu? Apa Dam? Family time. Tapi udah cair kan? Oh belum ya? Tanggal merah hari ini. Oh, nah temen dong lalu ya. Kenapa orang-orang begini dibantai sama Allah? Karena Allah melabel orang-orang ini sebagai musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Banyak tuh ayat itu. Wala tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan orang berpikir cuma mubazir saja. Enggak, berlebih-lebihan dalam sikap tuh. Keterlaluan, melampaui batas nih. Kalimat melampaui batas tuh. Makanya di Indonesia ada kalimat sungguh terlalu. Dibalik dia putarannya. Nomor 2 itu ke kanan. Dia putarannya harus putaran tahun. Itu putaran jam. 1, 2, 3, 4. Gitu itu. Rapikan loh. Nanti saya tampilkan. Tinggal dibalik ya tuh. Yuk. Gimana cara dia berdoa ketika susah? Baring, duduk, berdiri. Waktu di ICU, waktu di rumah sakit, Bu, mau ngapa Bu? Allah, kata dia. Apa? Allah, kata dia. Itu baru duduk, udah check out dia. Pindah keranjang, dah Allah lagi. Keranjang kuning, mana yang lagi promo. Buka etalase 3, etalase 4. Baru duduk. Apa pergi berdiri? Hai guys, aku lagi nongkrong di kafe terbaru nih guys. Ada duit guys untuk jajan-jajan guys. 25.000 rupiah sebulan tak ada duit guys. Saja gila. Infak beras itu dari 2012 sampai hari ini cuma 25.000 ya. Mudah-mudahan kita selamat dari label mendustakan agama atau jadi pendusta agama.
Kenapa enggak ayah menaikkan jadi 250.000? Enggak, 25.000 tuh berharap penduduk Indonesia ini kan banyak. Kalau satu orang 25.000 nyisihkan, memang kalau nunggu uang sisa enggak bisa. Dia infak sedekah zakat itu nomor 1 dia dibalik. Kalau saya begitu, enggak tahu abang kakak. Saya enggak akan berani jajan-jajan dulu sebelum menunaikan yang wajib-wajib bagi saya. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf bagi saya wajib harus saya keluarkan dulu di awal. Sisanya baru tanda kutip ya untuk kebutuhan hidup. Boleh setuju, boleh enggak. Mau ngajak debat kan? Enggak. Kau benar, aku salah, aku minta maaf. Udah selesai. Saya keluarkan dulu kewajiban. Karena itulah harta saya sesungguhnya. Saya pontang-panting tanda kutip cari duit. Untuk apa sih? Untuk nambah bekal ke sana. Makan saya bisa tahan. Jajan beli baju saya bisa tahan. Tapi azab kubur, siksa api neraka, enggak bisa tahan saya. Saya harus selamatkan. Orang mati itu kan pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Abang kakak jangan puas dengan sedekah kayak orang kebanyakan. Kotak amal lewat, santai betul. Kenapa enggak ngerasa berdosa gitu? Saya mau nyarankan di tahun katanya tahun baru ini. Abang kakak coba ada rasa gitu. Ada rasa, ini yang saya rasakan ya, enggak tahu antum gimana. Jadi gini, banyak orang berpikir tuh kan, saya enggak sedekah, enggak apa-apa lah. Saya enggak baca Quran, enggak apa-apa lah. Saya enggak ke masjid, enggak apa-apa lah, misal gitu ya. Toh saya juga enggak ngerugikan orang lain kok. Itulah pembenaran yang hari ini dibenar-benarkan. Sudahlah pembenaran, dibenar-benarkan. Coba dibalik cara berpikirnya. Jangan-jangan bukan aku yang enggak bisa baca Quran, tapi Quran yang enggak mau dibaca sama aku. Sakit enggak tuh? Jangan-jangan bukan aku yang enggak bisa ke masjid, tapi masjid yang enggak mau didatangin sama aku. Jangan-jangan bukan aku yang enggak bisa sedekah, kan 25.000 ya tuh. Misal infak beras ya. Jangan-jangan bukan aku yang enggak mau sedekah sama anak yatim. Anak yatim ini terlalu suci dan terlalu bersih, enggak mau dapat harta dari aku yang kotor ini gitu. Takutlah kita kalau memang Allah enggak izinkan. Abang kakak, same action, same result. Dah gitu. Kalau gayanya kelakuannya masih sama, maka saya instruksikan kan 2 hal. 2025 ini untuk siapapun yang mau. 1, antum harus berani mulai sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman di 2025 ini. Do something different. Kontraflow, lakukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan antum. Nggak pernah mandi sebelum subuh, mandi sebelum subuh. Biasanya melakukan hal yang sama. Tantang diri lakukan hal yang berbeda. Kau tidak bisa paksa istrimu, tidak bisa paksa suamimu. Yang bisa kau paksa cuma dirimu sendiri. Dan yang akan menghadap Allah nanti juga dirimu sendiri. Apa tugas kita kepada pasangan? ABCD. Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Selesai. Tapi dirimu sama Allah, wah panjang kawan. Panjang. Nih pertanyaan yang selalu berulang-ulang, tapi karena TikTok ya saya bacalah. Sedekah dulu atau utang dulu? Jawabannya sedekah dan utang. 1, saya bilang kan berani untuk mulai sesuatu yang baru. Yang kedua, apa yang harus dilakukan 2025 ini? Berani mengatakan tidak. Bang pinjam duit, enggak bisa. Aku tahu gaya-gaya kau nih. Kalau minjam, tak balik. Tapi tidak usah diucapkan. Berapa perlunya? 1 juta bang, ini ada 50.000. Ambil ya. Nanti gara-gara apa? Mudah-mudahan. Pasang kalimatnya diganti. Mudah-mudahan lewat wasilah 50.000 ini utangnya cepat lunas. Masalahmu cepat selesai. Bang, pinjam duit bang, 100.000 ya bang. Nanti sore saya ganti. Ya udah nunggu nanti sore aja gitu. Dia datang pagi. Mau pinjam 100.000. Apa bilangnya? Sore ya. Sama kayak ada orang kan datang ke saya, Ayahman gimana caranya bisa ini nih, mohon maaf pak saya belum bisa. Insya Allah itu meletakkan setengah harapan di depan dia. Nanti dia berharap. Mendingan saya langsung bilang, enggak di awal, mohon maaf belum bisa saya. Nanti kalau memang qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah takdirkan saya sampai ke tempat itu atau saya datang ke situ. Memang sudah ketetapan Allah, saya yang dipaksa Allah nanti.
Sama kayak kita naik pesawat kan. Ada yang mengumpat, mencaci maki sampai bikin video. Harusnya pesawat ini begini, begini, begini. Tapi ada yang sangat bersyukur dengan delay. Dia bisa sholat tepat waktu, dia bisa silaturahim, bahkan bisa ngobrol, bisa apa. Itulah arti dari kalimat alhamdulillah ala kulli halin. Itu alhamdulillah ala kulli halin itu BTS, bersyukur tanpa syarat, bahagia tanpa syarat. Tidak ada syarat dia bahagia. Tidak harus bagaimana. Tuh, ada yang ikut sama saya. Dapat launch. Tidak harus pakai kartu kredit launch tuh. Launch bandara tuh bisa didapat. Bisa ngobrol quality time sama tuan guru. Alhamdulillah ala kulli halin. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bisa minum air putih habis itu tuh. Bisa ketelan, berarti organ kita ini tarik nafas oksigen, keluar karbon dioksida. Udah alhamdulillah ala kulli halin. Nah, ketika kita tidak paham polanya, inilah yang terjadi. Dikasih susah, lalu berdoa dalam keadaan baring, duduk, dan berdiri, hilang masalahnya, lupa pernah berdoa. Sama Allah dikasih apa? Kasih susah lagi. Dah ini 2024 beginilah dia. Nak putar lagi. Ustaz, hidup saya susah Ustaz. Cangkem welek. Ustaz, kenapa begini Ustaz? Kenapa Allah gini kan hidup saya Ustaz? Apa? Kenapa harus saya Ustaz? Ustaz. Kapan sih dia kayak gitu tuh? Kapan dia kayak gitu? Waktu syusyah. Dah. Inilah postingan pertama. Syusyah Ustaz. Lihat polanya. Coba, begitu dia dapat duit, ada deh ustash. Tak ada. Arigato gozaimasu. Kemana dia? Jalan dong, enak aja. Masa iya nggak dinikmatin? Masa iya nggak dipamerin? Di awal ini nih, pertengahan 2024 kemarin belajar bawa kencelengan infak beras ke tempat kerja. Awal-awal ngisi sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang mulai ikut infak beras. Tiap akhir bulan setor ke BMI Jakarta. Oh, keren. Antum sudah harus naik level, bukan lagi melakukan kepada diri sendiri, tapi mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi saya mau ingatkan, konsekuensi dari mengajak orang itu sepi pujian, rawan caci makian. Kenapa putarannya saya bikin putaran tawaf supaya antum lihat putaran tawaf dengan putaran jam tuh beda hal. Kalau putaran tawaf, putaran jam itu dia kalau baut itu ngunci. Putaran tawaf itu ngebuka. Dan satu-satunya yang berputar melawan dunia ini Baitullah.
Coba gini. Oh, baru paham. Yang baru turun ayatnya. Suka gitu emang dia. Kenapa kalau orang-orang yang saya lihat masalahnya itu udah agak berat, saya suruh dia pergi umroh? Untuk buka hati, buka pikiran. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah, Bang Kakak. Pola dasar ini. Jadi curigailah dirimu sendiri. Lalu takutlah kalau engkau dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas di hadapan Allah. Jangankan enak banyak Abang Kakak, enak dikit aja udah kurang ajar dia. Seram. Al-musrifin ini. Nanti tuh gitu terus dia kelakuannya tuh. Kenapa? Al-musrifin ini Abang Kakak tidak pernah menganggap dirinya salah. Dia akan selalu menganggap dirinya yang paling benar. Makanya disuruh introspeksi itu enggak bisa. Suruh muhasabah tuh sulit. Orang pulang umroh nambah zalim ayaman. Ayo, kau mau nyalakan umrohnya gak? Maksudnya mau nyalakan umrohnya atau gimana? Al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Bumi itu tidak mensucikan penduduknya. Sebagaimana sebuah tempat tidak bisa mensucikan orangnya. Orang kalau bejat Abang Kakak, dalam masjid pun bikin maksiat. Jangan dikira maksiat itu cuma mencuri, ya. Maksiat hati, hasad, iri, dengki. Orang nengok, siapa yang imam hari ini? Oh, kalau dia yang imam tidak mau aku sholat. Itu tuh penyakit, itu tuh maksiat. Kau kira itu bukan maksiat ke? Ayolah, ada 2025 nih. Maksiat itu bukan cuma badan, bukan cuma harta. Hati juga hitungan maksiat dong. Masukkan hati itu dalam kategori maksiat juga gitu. Jangan hanya bilang, saya sih nggak pernah minum khamar, Ustaz, saya sudah tidak riba, tidak ini. Hatimu penuh hasad. Oke, ndak hasad, ujub. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Lebih wajib, lebih sunnah, lebih mubah, lebih apa gitu. Ayo, itu ndak maksiat kah? Maksiat ndak kira-kira? Hajia, coba diulang. Harta, jabatan, ilmu, amal soleh. Sombong semua nih. Level 1, level paling rendah, sombong karena harta. Naik lagi, sombong karena jabatan. Sombong yang ketiga, karena berilmu. Ada yang lebih halus, tipis. Sombong karena amal soleh. Ya elah, sholat duha cuma 2 rakaat. Saya dong 4,5 kata dia. Gimana tuh? Hah? Sholat duhanya 4,5. Jadi salamnya pas ruku. Assalamualaikum kak, lagi ngapain? Oh maaf ya, lagi ngantar beras. Alah biasa banget. Assalamualaikum ukhti, lagi ngapain? Maaf ya, aku lagi sujud. Bayangkan tuh, sujud bisa balas WhatsApp dia. 4,5 rakaat, cemana tuh ayaman? Saya aja mikir. Cemana caranya dia bisa 4,5 rakaat mengucapkan salam tuh? Pembenarannya gini, saya ini tidak merugikan orang lain loh ayaman. Saya tidak merugikan orang lain ayaman. Saya tidak ini. Jangankan umroh, itu umroh dia berapa tahun kak? Dia umroh berapa tahun tuh yang katanya habis umroh menzolimi saudaranya, mematikan rezeki saudara dan seterusnya. Dia umroh berapa tahun? Abu Jahal, Abu Lahab tuh tinggal di tanah suci. Jahat. Nah, ini mindset orang kebanyakan dibuang. Sampai kapan mau jadi orang awam? Itu yang kadang-kadang saya sering tegur tuh. Abang kakak, kan sering tuh ada yang bilang, Ustadz kenapa sih Ustadz ini ngomong ini, Ustadz ini ngomong begini. Kami sebagai orang awam bingung. Sampai kapan kau mau jadi orang awam? Belajarlah. Jangan sampai miskin, tak berduit, bodoh, tak punya ilmu, malas belajar. Busuk hati, ini neraka premium. Mau masuk neraka bigoiri hisab? Mau neraka VIP?
4 caranya. 1, miskin. Mental miskin, hati miskin, bibir miskin. 2, tak usah kerja, tak usah punya duit. Malas ya kerjanya. Mengharap dikasihani, mengharap diberi, mengharap dapat giveaway, gratis dong. Apa lagi? Traktir dong, tester dong. Apa lagi? Hah? Ada saudara nih, Masya Allah, saudara. Apa lagi? Kirim dong, sampel dong. Dah? 3, bodoh. Tak mau belajar. Tak mau datang ke majelis ilmu. Berharapnya dapat instan. Habis itu, busuk hati. Nengok orang punya nikmat. Hasad, baru punya amal soleh dikit. Ujub, ini busuk hati. Neraka VIP. Paham? Panduan, bikin tutorialnya, tips aku tunjukin, gitu. Apa? Cara masuk neraka VIP gitu. Gimana? Gue tunjukin, gitu. Nggak paham deh tuh, pasti nggak paham deh tuh. Nggak ngerti tuh, gue tunjukin. Gue tunjukin neraka VIP. Apa tadi neraka VIP? Mental miskin. Terus malas. Itu tak berduit tuh. Dagang tak mau, usaha tak mau, jualan tak mau. Keluar tenaga tak mau, berhitung-berhitung, malas. 3, bodoh tak berduit. Tak punya ilmu. Tak mau belajar. Apa lagi? Busuk hati. Ujub, riya, sum'ah. Haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mudahkan hati kita. Saya bawa kenceleng paskas ke kantor dan ajak teman-teman pada melirik doang. Itu udah saya bilang kan. Antum kalau mau ngajak orang, mentalnya harus tebal. Kena omongkan. Mana mungkin antum lepas? Ujub, bukan ujung ya, ujub. Ujub, riya, hasad, dengki. Ngeri sekali, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang mau disampaikan Abang Kakak? Sebelum nengok orang, tengok ke diri seorang. Kenapa aku dari tahun ke tahun begini-begini aja? Kenapa masih begini? Karena kelakuan kita masih begitu, udah simple. Maka 2025 ini, Abang Kakak, 1 tadi saya bilang, harus berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua, harus berani mengatakan tidak. Bang, begadang yuk. Mohon maaf, belum bisa. Bang, boleh enggak? Saya beli dagangan abang, tapi barang kirim dulu. Nanti begini. Abang ukur, tengok orang ini kayaknya enggak bisa amanah. Enggak bisa dipercaya. Barang habis, duit enggak ditransfer. Oh, udah kelakuan udah baca gini. Mohon maaf, enggak bisa. Oh, jahat sekali kamu begini-gini. Ya, enggak apa-apa. Sebagian besar pengusaha-pengusaha yang saya tengok stuck duitnya, banyak piutang daripada utang. Itu karena selalu mengatakan, iya, karena teman, ndak enak, apa. Tak ada. Makanya di amal usaha ada uang, ada barang. Jangankan kita, saya aja invoice keluar bersamaan. Belum selesai saya keluar dari Munzalan Store tuh, invoice udah nyerang saya dah. Langsung sampai.
Sampai pondok info sudah keluar, ting langsung keluar. Dan saya harus nyontohkan di internal. Ada utang atas nama Yaman, Fayat, Fatih, Fayat, Fatih, Fayat, Fatih, Munzalan Mart. Ya kan? Kalau abang kakak masih ngerasa perlu hidup begini-begini aja, lanjutkan keburukan-keburukan atau kebiasaan-kebiasaan 2024 kemarin. Lanjutkan aja. Dan teruslah merasa nyaman, teruslah merasa benar, teruslah merasa dirimu sudah soleh, terus. 2025 ini abang kakak, saya bilang keluarlah dari zona nyaman dan berani mengatakan tidak untuk kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan. Kesempatan-kesempatan untuk bermaksiat itu. Selingkuh, yang katanya selingkuh. Cecetan sama lawan jenis yang bukan mahram. Awalnya tuh enak emang. Ih, kok nyambung ya? Nggak kayak suami aku. Habis. Besok-besok curhat. Curhat lagi. Habis sudah. Sampai hari ini orang tuh dengan santainya gitu bisa berzina sama pasangan orang lain. Bisa makan riba dengan sangat santai. Itu baru maksiat badan sama maksiat harta. Belum ngomongkan tentang maksiat hati. Ujub, riya, sum'ah. Penutup, kita tidak pernah bisa memaksa garis miring merubah siapapun kecuali diri kita sendiri. Kata-kata siapapun itu termasuk anak, istri, menantu, mertua, besan, apa gitu. Makanya harusnya kan orang kalau dengar SMK itu udah tidak perlu curhat. Karena sebelum antum nanya sudah saya tembak dulu di awal. Kita tidak akan pernah bisa merubah garis miring, memaksa siapapun kecuali diri sendiri. Nanti kan datang tuh Ustadz, curhat Ustadz. Apa kak? Penyakit utang keluarga? Enggak Ustadz, 5 masalah saya. Penyakit utang keluarga, tambah lagi dia. Jadi siapapun itu termasuklah suamimu, istrimu, orang tuamu, pasanganmu, siapapun, keluarlah dari zona nyamanmu. Maksud zona nyaman itu sesuatu yang sudah berulang-ulang. Lalu yang kedua, beranilah mengatakan tidak. Maka biasanya saya kalau misalnya ya possibility-nya tuh ada gitu, biasanya saya minta doa sama orang itu. Saya tidak bilang insya Allah nanti saya ke sana. Kecil kemungkinan. Kecuali itu memang masuk dalam program dan apa ya, cita-cita serta prioritas dakwah kita gitu. Tolong doakan saya, semoga saya bisa ke sana. Dah. Itu kira-kira Bang Kakak hari ini. Selamat berlibur, selamat beraktivitas, selamat kumpul dengan keluarga, selamat mungkin temenong karena mau bawa keluarga tapi saldonya minta maaf gitu.
Apa yang nak aku bawa nih? Ya, coba bikin agenda bongkarkulkas.com. Coba bilang. Barang-barang di kulkas dan di freezer itu sering jadi barang-barang yang terlupakan. Coba bikin agenda bongkarlemari.com. Berpikirnya apa? Sedekah-sedekah, geser-geser. Coba cari barang-barang di rumah yang kira-kira masih bisa dijadikan amal soleh. Maksudnya? Sedekahkan. Geser. Masjid Kapal Munzalan bisa tumpuk tengah. Ya. Oh, ada garam, ada gula, ada apa. Tumpuk ya tengah. Nanti biar Asariel ngelolanya. Bongkarkulkas.com, bongkarlemari.com. Bongkar-bongkar cek. Lihat ya. Biasanya ada tuh bekas sabun hotel, bekas teh, tahap apa yang ditumpuk. Itu tuh ada tuh. Saya kira cuma satu tempat, hampir seluruh Indonesia tuh. Untung kulkas, TV, kasur hotel tuh nggak boleh dibungkus. Ya, coba buka kulkas, lihat tumpuan-tumpuan makanan itu, masak. Ya, jadi selamat family time. Yang family time. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua Bang Kakak. Hari ini kita balik ke pola dasar. Pola dasar inilah yang membuat kita harusnya semakin sadar. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah lindungi kita semua. Allah bikin kita istiqomah. Wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F. Doakan kami sekeluarga besar, Masjid Kapal Munzalan, mama saya, ibu saya, kami adik-beradik. Doakan semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah. Abang Kakak semuanya ingat tadi 2 hal di 2025 ini, 2 hal aja. Satu, keluarlah dari zona nyaman, lawan kemalasan, ya kan, lawan kebodohan, paksa diri. Allahumma paksain, paksa sedekah, paksa berzakat, paksa bangun subuh, paksa ke masjid, paksa baca Quran. Allahumma paksain. Yang kedua, beranilah untuk mengatakan tidak pada kemaksiatan. Berani mengatakan tidak pada sesuatu yang memang membahayakanmu. Bilang tidak, tidak. Saya tidak mau ikut, saya tidak mau lakukan ini. Saya tidak bisa. Bilang. Jangan jadi orang yang tidak enakan. Akhirnya kau dimanfaatkan. Ya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.